Shalom, perkenalkan nama saya Suradi Hulu dari Prodi Arsitektur. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang kasus hukum yang terjadi di media sosial dengan mata kuliah media sosial. Dosen pengampu Bapak Purnama Sahriah Pradini STMT. Kita langsung ke pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, dan dunia virtual. Di sini saya membahas tentang dampak negatif penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman yang sudah modern seperti sekarang, pengguna media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan jenis media sosial lainnya semakin hari bertambahnya jumlah penggunanya. Mengingat dan cara yang relatif mudah, setiap orang dapat menggunakan ponsel pintar mereka untuk mencari suatu informasi di media sosial dan internet. Munculnya media sosial telah banyak perubahan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial telah memainkan peran kunci dalam transformasi ini. Dalam kurun waktu dekade lebih, dampak media sosial telah berubah. Dari menjadi hiburan yang menghibur menjadi bagian yang terintegrasi penuh dan hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Akan tetapi, di balik banyaknya manfaat pengguna media sosial dapat juga memberikan dampak buruk bagi penggunanya. Di antara sebagai berikut, yaitu satu, dapat membuat candu pengguna. Saat ini pengguna media sosial sangat populer dan berkembang tanpa henti dalam kehidupan manusia saat ini. Terlebih-lebih lagi bagi kaum milenial yang terlalu sering menggunakan media sosial membuat si pengguna candu dan cenderung malas melakukan kegiatan lain seperti mengerjakan internet, dan media sosial menawarkan akses yang mudah untuk mendapatkan informasi dan mekanisme kemudahan untuk berkomunikasi. Hal inilah yang bisa menyebabkan mengapa orang-orang di seluruh dunia menjadi kecanduan media sosial. Pengguna media sosial, pekerjaan kantor atau pekerjaan rumah, ini tentu sangat tidak baik bagi kesehatan, khususnya pada anak remaja yang sering menggunakan media sosial secara berlebihan, terkadang hingga larut malam. Kecanduan media sosial juga merupakan suatu gangguan rahasia dan akan menjadi jenis-jenis kecanduan internet. Lanjut, kedua, membuang-buang waktu. Kebiasaan pengguna media sosial membuat teman-teman menghabiskan waktu di internet dan mengurangi waktu yang kalian miliki untuk kegiatan lain seperti bekerja ataupun belajar. Sebagai penyedia hiburan tanpa batas, media sosial selalu memberikan pembaharuan yang menarik agar para penggunanya merasa betah untuk selalu berada di sana. Banyak sekali anak remaja menghabiskan waktu mereka hanya menonton film, bermain media sosial, ataupun bermain game daripada memanfaatkan waktunya untuk belajar ataupun melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Hal ini efektif negatif dari media sosial. Lanjut, ketiga, kurangnya percaya diri. Ketika teman-teman sering menggunakan media sosial untuk melihat foto atau postingan orang lain, tentunya rasa kurang percaya diri akan selalu menyelimuti kita. Sebagai contoh, jika ada yang membagikan foto mereka di media sosial dan berlatar belakangnya rumah mewah, mobil keren, kalian pasti berbicara dalam hati seperti ini. Kapan ya bisa punya rumah mewah? Atau kapan ya punya mobil keren seperti itu? Ataupun bisa nggak ya aku pergi jalan-jalan ke luar negeri? Jika itu terjadi, di sini saya mencoba mengingatkan untuk jangan kehilangan rasa percaya diri, karena belum memiliki apa yang sudah dimiliki oleh orang lain. Namun, kurangi waktu kalian untuk berada di media sosial dan fokus pada apa yang sedang kalian lakukan saat ini. Baik itu bekerja maupun sedang merintis sebuah usaha, selalu tanamkan rasa optimis kepada diri pribadi. Kalian bahwa saya bisa memiliki sesuatu, bahwa saya bisa untuk mencapai impian dan cita-cita saya. Dan media sosial hanyalah sekedar hiburan semata yang tidak akan membantu saya untuk meraih kesuksesan.
Di sini teman-teman saya mengambil beberapa contoh penyalahgunaan media sosial yang paling sering kita temui. 1. Pencemaran nama baik. 2. Membuli di media sosial. 3. Mengupat dengan kata-kata kasar untuk meluapkan amarah. Dan 4. Berbagi foto anak kecil merokok. Dan itu beberapa contoh penyalahgunaan di media sosial yang tidak baik. Media sosial sering menjadi media penyebaran hoax baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan seseorang. Angka ini tumbuh pesat seiring dengan banyaknya perorangan yang ingin menuliskan pikiran atau idenya yang berkaitan dengan politik. Walaupun saat ini sudah ada undang-undang ITE yang mengatur mengenai bagaimana bersikap dan berinteraksi di dunia maya, namun undang-undang ITE ini dirasa belum tersosialisasi dengan baik, sehingga masih banyak orang yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Pembahasan dilihat dari Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 mengenai berita bohong dan menyesatkan. Seluruh orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyebarkan berita bohong dapat dikenakan pidana. Berdasarkan undang-undang ini, sudah jelas apabila membuat dan penyebaran berita bohong melanggar etika sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Lanjut. Dilihat dari teori utilitarian merupakan sebuah teori yang di dalamnya terdapat unsur manfaat atau hasil dari suatu tindakan. Dalam hal ini, tidak ditemukan manfaat positif atas berita bohong dan menyesatkan dan disebar luaskan. Bahkan dampak dari berita bohong ini sangat merugikan berbagai pihak sesuai teori ini. Berita hoax atau berita bohong adalah sesuatu yang melanggar etika. Dilihat dari teori etik ditinjau dari teori Kang, di mana sesuatu tindakan akan dapat dinilai apabila diterapkan untuk sesuatu yang lebih luas. Misalnya apabila diaplikasikan pada seluruh manusia, atau apabila terjadi pada seluruh manusia, penilaian moral akan menjadi pertimbangan umum. Ditinjau dari teori ini, masyarakat pada umumnya akan setuju apabila berita hoax hanya membawa dampak buruk dan akan merugikan. Jadi teman-teman, di sini saya menyimpulkan berbagai penyalahgunaan di media sosial. Di era teknologi informasi ini yang terus berkembang, kehadiran media sosial semakin diperlukan karena media sosial dapat menjadi sarana komunikasi dan informasi publik yang dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak. Sebagai salah satu media komunikasi tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagai informasi dan inspirasi, tetapi juga ekspresi diri. Status terbaik di media sosial adalah update status informasi dan inspiratif. Selain itu, media sosial menghapus batas-batasan manusia untuk bersosialisasi, batas ruang maupun waktu. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain, dimanapun mereka berada dan kapanpun. Tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, media sosial juga memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, baik secara media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dan lain-lain. Tapi apabila kita yang dimanfaatkan oleh media sosial tersebut, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung, maka sudah dapat dipastikan kita ke hal-hal negatif. Itu saja teman-teman presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas untuk dimaklumi. Terima kasih.